Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Nahar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Baik Bu Fitri, sesuai dengan agenda Bu Fitri kemarin bahwa hari ini Bu Fitri akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Wida. Betul demikian Bu? Iya Bapak, benar sekali. Baik, oke. Bu Fitri, begini perlu saya jelaskan beberapa hal. Saya sebagai supervisor, nanti ketika Bu Fitri melaksanakan kegiatan coaching, tentunya saya akan menilai kegiatan tersebut dengan rubrik penilaian, dan rubrik penilaian itu harus sesuai dengan alur. Bu Fitri masih sudah paham kan dengan alur tirta dalam metode coaching ini? Insya Allah Bapak, cerita itu terdiri dari yang pertama tujuan dari coaching, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau komitmen dari seperti itu Bapak. Oke, betul sekali Bu Fitri. Jadi memang kompetensi itu yang harus kita kuasai dalam melakukan coaching intinya. Baik Bu Fitri, tentunya nanti ketika Bu Fitri akan melaksanakan kegiatan coaching tersebut, tentunya ada kompetensi yang ingin Bu Fitri kembangkan. Kira-kira apa Bu Fitri yang ingin kembangkan? Dari keempat itu yang ingin saya kembangkan adalah berkaitan dengan identifikasi masalah Bapak. Oh begitu ya. Secara spesifik Bu Fitri bisa menjelaskan kompetensi yang ingin Bu Fitri kembangkan. Oh iya. Identifikasi masalah ini lebih kepada memberikan pertanyaan bobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu dapat memicu untuk Budi menjawab, menyelesaikan masalah yang dimiliki. Itu Bapak. Oh ini betul sekali Bu Fitri. Dan setelah kegiatan itu nanti Bu Fitri dilaksanakan, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Fitri inginkan itu kira-kira seperti apa? Indikatornya yang jelas adalah tercapai tujuan dari coaching, yaitu Budi dapat menyelesaikan masalah dari komitmen dia sendiri. Jadi di sini saya hanya memandu untuk Budi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Luar biasa Bu Fitri. Bagus, pemasuk Bu Fitri sudah bagus, luar biasa. Selanjutnya silakan Bu Fitri melaksanakan kegiatan ini dengan Wida. Iya Bapak. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fitri, tapi agak sedikit kurang enak hati dan ada sedikit masalah Bu Fitri. Bu Ida ada waktu sebentar, jadi mungkin dengan kita ngobrol bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Bu Ida miliki. Ya Bu, bisa bilang hari ini saya sudah tidak kegiatan, jadi bisa untuk kita kerja. Tadi Bu Ida mengatakan bahwa sedikit tidak enak. Itu kalau boleh tahu, Bu Ida bisa ceritakan kepada saya apa yang menyebabkan kok tidak enak hati. Iya Bu, kemarin juga beberapa hari yang lalu saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pimpinan, karena saya melakukan kesalahan ketika ada kegiatan lomba pramuka. Saya itu merasa malu, merasa tidak semangat kerja lagi Bu Fitri, karena Bapak Kepala Sekolah itu menegurnya di depan teman-teman. Itu Bu. Jadi di sini Bu Ida merasa malu karena Bu Ida ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah di depan teman-teman, karena mungkin pada waktu lomba pramuka kemarin ada kesalahan. Jadi kalau boleh tahu kesalahan seperti apa? Ya Bu Fitri, kemarin itu kebetulan kan sebenarnya hanya miskomunikasi begitu. Kesalahannya itu tidak murni dari saya, ada kesalahan dari panitia dan dari teman-teman, karena kita kan semuanya tim gitu. Tapi yang saya sayangkan, kenapa Bapak Kepala Sekolah itu kok
yang ditegur dan itu bukan teman-teman yang lain. Harusnya kalau memang saya punya kesalahan, saran baik secara individu atau bagaimana gitu. Jadi kalau seperti ini saya kan jor gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi di sini Bu Ida merasa bahwa kesalahan itu bukan kesalahan Bu Ida sendiri, itu adalah memang karena kerjasama tim sehingga semuanya bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Dan Bu Ida berharap di sini teguran yang diberikan tidak di depan teman-teman, tapi lebih ngobrol bersama-sama dengan berdua, mungkin bisa sharing karena sama-sama dewasa seperti itu. Nah, misal kalau saya punya skala 0 sampai 10 di mana 0 itu adalah Bu Ida sebagai seorang guru dihargai segala kompetensinya, segala pendidikan, kemudian 10 itu kepala sekolah dihargai maksudnya Bu Ida ya. Kalau 10 itu adalah Bu Ida sangat dihargai oleh kepala sekolah. Di sini pada saat ini posisi Bu Ida ada pada skala saya merasa ada di skala 4. Kalau dulu skala 4 ya, kalau boleh tahu skala 4 itu gambarannya seperti apa gitu? Skala 4 itu saya merasa atas segala apa yang sudah saya laksanakan kemarin, tentunya dalam lomba itu kan sebetulnya ada upaya-upaya bersama anak-anak untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Tapi kenapa Bapak Kepala Sekolah tidak melihat itu? Berarti kan Bapak Kepala Sekolah tidak menghargai usaha sebelumnya. Kalaupun ada kesalahan bisa kita evaluasi bersama, ataupun kalau memang saya ada kesalahan tegurlah saya secara baik-baik. Dapat dukungan teman-teman, saya merasa sama sekali dari itu. Jadi setelah kali ini Bunda merasa kurang dihargai karena tidak melihat usaha-usaha yang telah Bunda lakukan untuk dapat menyiapkan anak-anak dalam lomba tersebut. Dan tegurannya di depan banyak orang itu tuh Bunda. Kalau boleh tahu di skala berapa Bu Ida mengharapkan sikap penghargaan diberikan oleh kepala sekolah? Ya sebenarnya tidak harus sempurna ke angka 10 ya Bu. Di angka 8 saja sudah sangat melegakan kita yang bekerja dari kegiatan tersebut. Baik, Bu Ida berharap di skala 8 mungkin bisa dijelaskan di skala 8 itu seperti apa yang Bu Ida harapkan dari teman-teman. Yang pertama paling tidak kepala sekolah menghargai ya meskipun tidak secara formal ucapan terima kasih atau bagaimana atas upaya yang sudah dilaksanakan itu sampaikan tetap hati menangani. Yang kedua evaluasi secara bersama Ibu kalau memang ada kesalahan karena kami tim jadi evaluasi bersama secara baik. Kalaupun yang ketiga ada kesalahan saya sebagai individu tegurlah secara baik-baik teman-teman jadi supaya tidak menurunkan harga diri atau tidak membuat malu saya. Kan kami sudah seorang guru sudah dewasa, tentunya kalau tegur sedikit saja kami tentu akan mengerti kesalahan tersebut dan akan memperbaikinya di masa mendatang. Baik Bunda, dari sini Bunda yang pertama berharap Bapak Kepala Sekolah menghargai usaha dari Bunda dan teman-teman dengan ucapan terima kasih. Itu setidaknya hargai usaha yang sudah dilakukan. Yang kedua, jika memang ada kesalahan dilakukan evaluasi bersama untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Yang ketiga itu jika memang ada kesalahan secara pribadi mungkin menegurnya baik-baik tidak di depan teman-teman itu biasanya. Baik, kalau boleh tahu usaha dari sekian ini target dari Bu Ida ini kira-kira bagaimana usaha Bu Ida untuk dapat mencapai target 8 ini? Sebetulnya usahanya saya mulai dari diri saya sendiri. Saya tetap mengevaluasi diri saya sendiri,
beliau niatnya baik, ingin mengingatkan kesalahan-kesalahan. Jadi di sini dari Bunda untuk mencapai target 8 tadi, yang pertama adalah mulai dari diri sendiri, bahwa dengan usaha dari diri sendiri bahwa usaha keras untuk baik sendiri gitu. Terus yang kemudian berkomunikasi dengan teman-teman untuk menyelesaikan masalah. Terus yang ketiga itu menghargai teguran dari Bapak Kepala Sekolah, karena bagaimanapun teguran yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah tersebut untuk kebaikan. Nah, itu jadi kira-kira untuk mencapai usaha tersebut siapa gambaran orang yang dapat membantu Bunda untuk mencapai usaha tersebut? Tentunya yang pertama tetap saya sendiri dulu, karena saya adalah keluarga, karena saya melaksanakan komitmen saya yang wajib. Yang kedua tentunya perlu bantuan dari rekan sejawat, teman yang tentunya yakni Bapak Kepala Sekolah sebagai keluarga kami dan tenaga sejawat di keluarga kami. Jadi di sini Bunda perlu bantuan dari rekan sejawat untuk sebagai tim ya, kerjasama untuk menyelesaikan suatu acara, dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa karena bagaimanapun Bapak Kepala Sekolah bertanggung jawab dari segala kegiatan. Jadi yang tidak kalah pentingnya adalah kita sendiri ya, bahwa untuk segala usaha itu pasti ada hasilnya, dan tidak ada sia-sia apa yang kita lakukan. Semangat Bunda, saya yakin Bunda mungkin dengan saya yakin Bunda mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kalau saya perhatikan Bunda sudah mulai menyadari bahwa dari diri sendiri itu sangat penting. Terima kasih ya Bu Fitri, saya sekarang sudah plong, sudah agak terbuka pikiran saya setelah ngobrol-ngobrol. Berarti saya sudah mendapatkan solusi, jadi saya bisa bersemangat untuk bekerja kembali. Tapi tadi juga jangan lupa, mungkin kalau ada satu masalah bisa berbincang dengan saya, sharing, mungkin dengan kita sharing, dengan kita bicara, kita dapat menyelesaikan solusi dari masalah yang kita. Mari kita salam Bu, terima kasih. Bagaimana Bu Fitri kegiatan tadi? Alhamdulillah Bapak, insya Allah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ya saya perhatikan juga seperti itu dengan lancar dan luar biasa Bu Fitri. Baik, selanjutnya ini adalah pasca supervisi yang telah kita kegiatan dari yang kita laksanakan tadi Bu Fitri ya. Di kegiatan pasca supervisi ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Di antaranya adalah kira-kira apa yang sudah Bu Fitri lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Fitri inginkan. Iya Pak, nah, dari seperti tadi saya sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan kerja. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dari booking, kemudian yang kedua berusaha mengidentifikasi masalah yang dimiliki oleh Bunda, yang ketiga membuat rencana aksi apa yang bisa Bunda lakukan, dan yang keempat adalah menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari Bunda untuk dapat melaksanakan rencana aksi. Luar biasa Bu Fitri. Tadi ketika kegiatan dilaksanakan, saya sebagai supervisor juga memperhatikan dengan bersama, memang luar biasa Bu Fitri. Dari catatan saya di sini, Bu Fitri sebagai seorang coach memang sudah bisa pertama sudah menemukan tujuan dan juga bisa menggali masalah, yaitu dengan melakukan identifikasi masalah dengan baik sebagai pendengar yang baik dan aktif begitu. Itu juga kalau Bu Fitri dengan coaching itu terjalin komunikasi yang baik, benar-benar menunjukkan sebuah mitra yang baik seperti itu. Dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Fitri sampaikan juga bagus.
Selain itu Bu Fitri juga bisa membagikan motivasi dari Coach Radi sehingga Coach bisa mendapatkan solusi dari diri sendiri atau dari potensi diri sendiri dan sampai bisa membuat komitmen untuk kedepannya seperti itu. Dan itu luar biasa Bu Fitri. Selanjutnya Bu, untuk sesi terakhir kita nih dari sesi supervisi ini adalah kira-kira dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi masih adakah atau kompetensi apa yang masih ingin Bu Fitri kembangkan untuk kedepannya? Sebenarnya tadi saya juga bagi saya dari pengalaman tadi dalam mengidentifikasi si pasar dan membuat pertanyaan sobat sudah lebih baik dari sebelumnya. Tapi yang jelas saya ingin juga mengembangkan pertanyaan dan melatih diri saya untuk memberikan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga dapat menggali kunci untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada campur-tangan dari pihak lain sehingga itu muncul dari dalam diri sendiri. Luar biasa sekali Bu Fitri. Ya, bagus sekali. Dan tentunya saya sudah tidak sabar untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Ini sudah sangat bagus dan ketika nanti Bu Fitri bisa mengembangkan potensi Bu Fitri, saya rasa akan lebih bagus lagi. Mungkin sementara itu, dan sekali lagi saya juga terima kasih jika dalam kegiatan kita ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama. Baik Bu Fitri, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam.